Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tentunya salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dede Eka Novianto, salah satu mahasiswa program Pasca Sarjana di UKI Jakarta. Video ini saya buat secara singkat dan sederhana dengan keterbatasan penyajian dalam kepentingan pemenuhan tugas mata kuliah hukum perbankan dan lembaga keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SH, MH, MKN, MSc. Judul pembahasan yang kami akan tentang pasar modal. Secara umum, pengertian pasar modal tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka untuk mendapatkan modal. Pasar modal yang biasa kita ketahui secara umum itu adalah bursa efek, yang kalau di Indonesia Bursa Efek Indonesia atau BIE. Produknya yaitu instrumen pasar modal. Nah, instrumen pasar modal ini ada dua macam. Kemungkinan saya akan memilah dari dua macam itu, yaitu saham sama obligasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang saham. Nah, apa itu saham atau stok? Saham itu merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, yang artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Terus keuntungan tersebut yang diperoleh dari saham disebut dividen. Kalau kita bicara saham, itu ada beberapa jenis saham ya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu saham itu bisa kita lihat dari segi hak tagih. Dari segi hak tagih itu ada dua macam. Ada saham preference atau yang disebut preference stock, yaitu merupakan saham yang memperoleh hak utama dalam dividen dan harta apabila perusahaan sampai mengalami likuidasi. Selanjutnya ada saham biasa atau common stock. Bagi pemilik saham ini, hak untuk memperoleh dividen akan dipenuhi setelah saham preference. Terus selanjutnya, kalau kita lihat saham dari segi cara peralihan, di situ pun ada dua. Ada saham atas unjuk atau bearer stock, yaitu tidak tertulis nama pemilik dalam saham tersebut, sehingga mudah untuk dialihkan atau dijual kepada pihak lain. Selanjutnya ada saham atas nama atau registered stock, yaitu di dalam saham tertulis nama pemilik saham tersebut dan untuk dialihkan kepada pihak lain diperlukan syarat dan prosedur tertentu. Setelah itu kita bicara ke obligasi atau bonds. Apa itu obligasi? Obligasi adalah surat berharga. Obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Berbeda dengan saham, obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Artinya,
Perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya. Setelah itu ada keuntungan. Keuntungan dari membeli disebut kupon atau kupon. Nah, di sini juga ada jenis-jenis obligasi. Obligasi juga kita lihat dari segi peralihan. Itu ada obligasi atas unjuk, yaitu tidak tertulis nama. Ada juga obligasi atas nama atau tertulis nama pemilik. Terus kita lihat lagi obligasi dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim. Itu ada obligasi dengan jaminan atau secured bond. Ada juga obligasi tanpa jaminan, yaitu unsecured bond. Terus kita lihat lagi dari segi penetapan dan pembayaran bunga dan pokok. Itu ada obligasi dengan bunga tetap. Selanjutnya ada obligasi dengan bunga tidak tetap. Ada juga obligasi tanpa bunga atau selisih antara nilai pembelian dan pada saat jatuh tempo. Terus bisa kita lihat lagi dari segi penerbit. Itu ada obligasi oleh pemerintah. Ada juga obligasi oleh swasta. Terus kita lihat lagi dari segi jatuh tempo. Itu ada obligasi jangka pendek, itu tidak lebih dari 1 tahun. Ada juga obligasi jangka menengah 1 sampai 5 tahun. Terus obligasi jangka panjang lebih dari 5 tahun. Nah, kalau kita bicara obligasi tadi, di sini ada para pemain di pasar modal. Siapa aja sih yang para pemain tersebut? Yang pertama ada emiten. Apa itu emiten? Yaitu kegiatan perusahaan melakukan penjualan surat-surat berharga disebut emisi. Sedangkan perusahaan yang melakukan kegiatan tersebut disebut emiten. Tujuannya emiten itu adalah untuk perluasan usaha, memperbaiki struktur modal, mengadakan peralihan pemegang saham. Yang kedua ada investor. Apa itu investor? Investor adalah pemodal yang membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum membeli, investor tersebut melakukan analisis terhadap perusahaan tersebut, termasuk melihat bonafide, prospek, dan analisis lainnya. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau dividen, kepemilikan perusahaan, berdagang, atau menjual kembali sahamnya. Terus yang ketiga ada lembaga penunjang mekanisme pasar modal, yaitu underwriter, penjamin emisi, broker atau pialang yang disebut perantara perdagangan efek. Ada juga dealer, terus guarantor atau lembaga penanggung, trustee atau wali amanat atau mewakili investor. Ada juga securities company, yaitu perusahaan surat berharga. Ada pula investment company atau perusahaan pengelola dana. Ada juga kantor administrasi efek. Nah, di sini ada lembaga yang terlibat di pasar modal. Siapa saja yang terlibat di pasar modal tersebut? Itu ada lembaga dari pemerintahan dan lembaga swasta. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari lembaga pemerintahan. Di lembaga pemerintahan tersebut ada beberapa badan. Di antaranya Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM. Badan Pelaksana Pasar Modal tersebut bertugas mengatur, mengawasi, dan melaksanakan pasar modal di Indonesia. Yang kedua ada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, yaitu perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik PMDM atau penanam modal dalam negeri maupun PMA.
penanam modal asing harus memperoleh izin dahulu dari BKPM. Selanjutnya ada departemen teknis. Setiap bidang usaha izinnya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawainya. Selanjutnya ada lembaga swasta. Ada beberapa lembaga swasta, diantaranya notaris. Notaris, catatan yang perlu disahkan notaris adalah berita acara RUPS. Keputusan dalam RUPS meneliti keabsahan para pemegang saham, meneliti perusahaan, anggaran, dan lain-lain. Selanjutnya ada akuntan publik, yaitu melakukan penilaian dan kelayakan dari laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perusahaan, modal, laporan tingkat kesehatan perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya ada konsultan hukum, yaitu memberikan pernyataan-pernyataan tentang keabsahan dokumen-dokumen yang dianjurkan. Selanjutnya ada penilai atau appraiser, yaitu untuk menilai kewajaran dari nilai suatu aktiva seperti tanah, mesin, gedung, mobil, dan aktiva lainnya. Selanjutnya konsultan efek, yaitu bertugas memberikan pendapat tentang keuangan dan manajemen emiten. Ada beberapa tahap dalam emisi. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu perusahaan mengadakan RUPS. Yang kedua, penyampaian letter of intent, yaitu hasil rapat RUPS diajukan ke Bapepam ke dalam bentuk surat remisi sebagai wujud hendak menerbitkan efek di pasar modal. Selanjutnya yang ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran, yaitu memuat informasi mengenai data manajemen dan komisaris, struktur modal, kegiatan usaha, emiten, rencana emisi, dan penjamin pelaksanaan emisi. Yang keempat, evaluasi dari Bapepén. Bapepén akan meneliti dan mengevaluasi kelengkapan dokumen-dokumen yang disampaikan emiten. Selanjutnya yang kelima, dengar pendapat terbuka, yaitu dengar pendapat secara terbuka diikuti oleh Bapepam, emiten, serta lembaga-lembaga terkait lainnya, dengan tujuan untuk mengedepankan informasi langsung dari pihak yang hendak melakukan emisi. Selanjutnya yang keenam, pasar perdana atau primary market, yaitu setelah memenuhi persyaratan emisi, maka Ketua Bapepam mengeluarkan izin emisi. Terus penawaran efek setelah pembiaran izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa efek disebut pasar perdana atau primary market. Demikian video yang secara sederhana ini saya paparkan materi, dan saya mohon maaf atas setiap kekurangan dan keterbatasan. Dan hal ini memang bagi kami masih membutuhkan pendalaman yang lebih serius dalam judul topik bahasan tentang pasar modal. Dan ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum perbankan dan lembaga keuangan, yang kedepannya kami sangat membutuhkan masukan serta bimbingan secara khusus dari dosen pengampu yang kami hormati, Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SHMH, MKN, MSc, sebagai bekal atau proses pembelajaran kami akan lebih baik. Jangan lupa subscribe, like, and comment, share video channel YouTube dari Dr. Diana Ria Winanti Napitupulu, SHMH, MKN, MSc. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.